kita akan memulai kegiatan kita pada hari ini sesuai dengan arahan dari Ibu Kepala Sekolah. Maka kita akan melakukan kegiatan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Desiana. Sebelumnya marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas penyertaannya lah kita boleh berada di ruangan ini untuk mengerti, mencari apa yang terpenting buat kita. Mudah-mudahan ini sangat membantu kita dalam menjalankan tugas kita ke depan. Ya, lebih banyak tahu tidak, namun kita nanti mungkin akan lebih sering sharing karena tujuan kita berkumpul di sini adalah saya akan menyampaikan proyek transformasi kepemimpinan sekolah yang kemarin sempat saya susun sebagai rencana tindak lanjut dari kegiatan pelatihan bakal calon kepala sekolah yang kami laksanakan kurang lebih 17 hari. 7 hari secara online dan 10 hari secara tatap muka atau offline di BPMP Palangkaraya. Nah, kemarin saya menyusun RTL saya, yaitu mengenai transformasi kepemimpinan sekolah dengan mengambil judul Kepemimpinan Inovatif untuk Peningkatan Pembelajaran Digital melalui program Gema Sinergi Digital di SDN Bahu Rawa 1. Kemarin saya sempat mengalami dilema karena di satu sisi saya adalah guru definitif di SDN Bahu 1 dan di sisi lainnya saya adalah PLT Kepala Sekolah SDN Bahu Rawa 1. Saya mempertimbangkan apakah saya melaksanakan diseminasi saya ini di sekolah ini atau di SDN Bahu 1. Nah, dengan berbagai macam pertimbangan, akhirnya saya lebih fokus ke SDN Bahu Rawa 1 untuk melakukan diseminasi kegiatan ini. Hari ini kita akan melihat mengapa judul ini saya ambil. Karena kita ketahui bahwa sekarang pendidikan mengalami suatu perubahan yang sangat cepat di abad 21 ini, dan kita ketahui bahwa tujuan pendidikan nasional adalah pemerintah pusat menetapkan bahwa tahun 2045 adalah tahun emas untuk dunia pendidikan. Jadi kita diharapkan bisa bergerak mengikuti daripada cita-cita pemerintah untuk membawa pendidikan yang lebih baik dan tentu saja mengikuti daripada kemajuan teknologi. Kita ketahui bahwa teknologi sekarang ini sangat pesat, bahkan untuk anak-anak yang Gen Z sekarang, teknologi bukan hal lagi yang baru, bukan lagi hal yang sulit untuk dipahami, bahkan mereka lebih paham dari kita. Karena itu kita sebagai guru harus bisa mengikuti perubahan tersebut dan menjadi agen perubahan tersebut, bukan hanya mengikuti tapi juga menjadi penentu arah kemana kemajuan pendidikan di sekolah kita ini. Nanti di dalam proses pembelajaran itu kita susun pemanfaatan media digital. Visi daripada transformasi kepala sekolah sebagai instructional leader, yaitu transformasi diperlukan agar kepala sekolah mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang mendukung peningkatan mutu guru, ya, yang secara berkelanjutan. Selama ini terkadang kita mengharapkan pengembangan profesional berkelanjutan itu melalui pelatihan yang dipanggil oleh dinas-dinas. Padahal sekarang kebijakan dari pemerintah adalah kita tidak lagi yang harus menunggu, tapi kita jemput bola sendiri, yaitu melalui ruang-ruang pendidikan. Nah, itu bisa kita sama pendidikan, ya, di situ banyak ruang-ruang GTK, ruang siswa, ruang guru. Nah, itu bisa kita gunakan. Ada juga ruang pelatihan di dalamnya. Kita gunakan di situ untuk meningkatkan pengembangan profesional berkelanjutan kita. Nah, kemudian kepala sekolah juga mendukung penuh pendidikan lanjutan. Misalnya nih seperti Bu Armita
Ibu Selvi ingin melanjutkan pendidikan, saya akan menyetujui jika memang itu adalah keinginan untuk meningkatkan daripada profesional ibu-ibu semua Bapak ya dengan Pak Johan. Nah, kalau ingin melanjutkan. Dan selanjutnya adalah saya juga akan mendukung dalam hal penyusunan program kerja nanti yang mana pemanfaatan anggaran dana BOS kita gunakan untuk pengadaan teknologi, misalnya laptop, printer itu semua akan digunakan sebagian untuk pengadaan daripada laptop dan printer yang mana gunanya dan harapannya juga nanti kedepannya kita beli Orbit gitu untuk menangkap sinyal sehingga memudahkan kita karena memang kedepannya teknologi ini akan digunakan di saat pembelajaran. Jadi kita yang muda-muda tidak menutup kemungkinan juga yang tua karena 3 tahun ya umur ya 3 tahun jalan 4 tahun akan terkena inflasi juga masuk dalam zona di mana teknologi menjadi bagian daripada pendidikan di kelas-kelas. Nah, kolaborasi dan komunitas guru. Nah, di sini juga transformasi ini memerlukan kolaborasi dan komunitas guru. Makanya di dalam undangan kemarin, undangan ini atau susunan acara tadi, saya mengatakan bahwa kita akan membentuk komunitas belajar kita karena saya ketahui SDN Bawah belum terbentuk kombelnya, ya kan? Nah, oleh karena itu nanti kita akan bentuk sama-sama dan harapannya adalah kombel ini mewadahi kita kerja kelompok di dalamnya. Kita sama-sama berkolaborasi menyusun segala sesuatu yang diperlukan oleh sekolah. Walaupun kita tahu bahwa kita juga memiliki KKG yang mana juga di dalam KKG itu dengan mengikuti KKG kita juga melakukan pengembangan keprofesionalan. Lalu ada namanya kelompok belajar lintas kelas. Nah, kelompok belajar lintas kelas ini sebenarnya bisa kita laksanakan dengan misalnya kelas 1 dan kelas 2 sebenarnya bisa saling kerjasama membuat RPPM ya rencana pelaksanaan pembelajaran mendalam itu. Sama-sama belajar menyusun RPP-nya. Kenapa? Karena dengan kerjasama, karena materi kelas 1 dan kelas 2 itu biasanya tidak jauh beda. 3 dan 4 juga tidak jauh beda. Itu bisa kita berpasangan berkolaborasi, membuat atau bisa juga sama-sama membuat media pembelajaran seperti matematika. Nah, visi transformasi ini juga selaras dengan visi sekolah. Walaupun visi sekolah memang belum sempat saya cetak, karena namun harapannya beberapa minggu ini sudah bisa kita cetak yang terbaru yang kemarin berdasarkan hasil rapat kita dengan orang tua siswa, dengan pemerintah desa kemarin, perwakilan dari kepala desa yang hadir dan dewan guru. Visi kita sudah sudah ada, ya belum dicetak saja. Jadi visi mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter Pancasila, terampil baca tulis dan hitung, jalistung, unggul dalam prestasi dan mampu berkolaborasi. Jadi di dalam visi transformasi saya tadi yaitu kepemimpinan inovatif untuk peningkatan pembelajaran digital melalui program Gemma Sinergi Digital ini tidak bisa terlaksana kalau kita tidak berkolaborasi. Makanya dia selaras dengan yang namanya visi sekolah kita. Jadi harapannya dengan melaksanakan program Gemma Sinergi Digital ini kita bisa mewujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia dan berkarakter Pancasila, terampil baca tulis hitung, unggul dalam prestasi dan mampu berkolaborasi. Tadi kekurangan ketika saya mengajar, apakah siswa saya sudah memahami apa yang saya sampaikan? Kalau belum, bagaimana saya memperbaiki pada pertemuan berikutnya? Nah, jangan sampai ketika kita berefleksi kita menyadari bahwa ada sesuatu gap, kesalahan ketika kita mengajar, siswa tidak memahami, besok kita laksanakan lagi proses pembelajaran yang sama. Harus ada suatu transformasi perubahan dalam hal gaya mengajar. Nah, dampak berikutnya adalah harapannya siswa lebih aktif. Nah, murid akan lebih aktif, kreatif, dan lebih percaya diri. Karena dengan kita melatih siswa mengenal alat-alat digital, memanfaatkan alat-alat digital untuk presentasi, mereka akan lebih aktif. Dan
dan juga rencana kerja anggaran sekolah. Nah, apa-apa anggaran yang bisa dianggarkan di sana juga nanti hasil kesepakatan kita bersama dan berdasarkan anggaran yang ada. Dan selanjutnya sekian dan terima kasih. Silakan jika ada yang mau ditanyakan mengenai program ini, silakan saya coba akan menjawab. Kalau memang bisa saya jawab, kalau enggak kita jawab bersama. Kalau saya nggak bertanya, saya cuma menanggapi sebentar. Kalau dilihat dari yang Ibu sampaikan, ini sangat baik, ya, memang ini sangat diperlukan dalam waktu sekarang dalam dunia pendidikan kita. Berarti kita ini memang diarahkan untuk menggunakan alat digital ini untuk mengajar. Setidak-tidaknya 1 kali 1 bulan lah, Ya, 1 kali bisa gunakan. Melihat ini sangat penting sekali dan memang harus kita lakukan, yaitu tadi setidaknya 1 kali dalam sebulan. Saya cuma minta tolong dengan Ibu, karena Ibu yang lebih menguasai dalam apa nanti kita bisa diajarkan bagaimana yang seharusnya dapat kita gunakan mulai dari awal-awalnya, Bu. Awal penggunaannya bagaimana, yang seperti apa, misalnya dari pembelajarannya, misalnya belajar ini kita menggunakan yang bagaimana gitu. Ya, jadi nanti minta tolong kepada Ibu yang bisa mengajarkan kita semua. Ya, itu saja, Bu, kata saya. Terima kasih Bu Mega. Memang makanya program ini kita kolaborasikan kerjasama, Bu. Jadi antara kepala sekolah, guru, bagian teknik, misalnya kan Pak Johan yang lebih menguasai IT, Bu Selvi kan ada sedikit-sedikit, ada Bu Rani, dan mudah-mudahan dari sedikit-sedikit menjadi bukit. Ibu Kela juga saya lihat aktif jadi konten kreator. Sedikit banyak pasti ada itu sebenarnya. Nah, kita bisa mix atau memilih media-media yang bisa kita gunakan disesuaikan dengan materi yang mau kita ajarkan. Nah, untuk penyusunan RPPM-nya nanti setelah pemilihan atau pembentukan Kombel, maka di dalam Kombel kita rencanakan pertemuan berikutnya. Nah, pengurus Kombel harus aktif dalam hal menyusun programnya. Misalnya minggu ini kita mau bikin RPPM. Nah, kita bikin sama-sama. Misalnya medianya apa, materinya apa, disesuaikan dengan yang ada, seperti itu. Memang tujuan daripada program ini adalah kita bersinergi, berkolaborasi sama-sama supaya nanti, karena memang pemerintah sudah menyediakan, kemarin kan sudah konfirmasi kita melalui Dabodik bahwa akan ada bantuan PTP itu. Sayang kalau alat itu hanya digunakan untuk karaoke. Sudah lihat kan di video-video itu ada orang video mengeroke menggunakan alat itu. Nah, itu sayang sekali kalau tidak digunakan sebagai media pembelajaran. Namun sebelum alat itu datang, kita duluan mempersiapkan diri supaya lebih siap, gitu. Karena nanti akan lebih berkesan kepada anak didik kita ketika kita bisa menggunakan teknologi itu. Tadi kekurangan ketika saya mengajar, apakah siswa saya sudah memahami apa yang saya sampaikan? Kalau belum, bagaimana saya memperbaiki pada pertemuan berikutnya? Nah, jangan sampai ketika kita berefleksi kita menyadari bahwa ada sesuatu gap, kesalahan ketika kita mengajar, siswa tidak memahami, besok kita laksanakan lagi proses pembelajaran yang sama. Harus ada suatu transformasi perubahan dalam hal gaya mengajar. Nah, dampak berikutnya adalah harapannya siswa lebih aktif. Nah, murid akan lebih aktif, kreatif, dan lebih percaya diri. Karena dengan kita melatih siswa mengenal alat-alat digital, memanfaatkan alat-alat digital untuk presentasi, mereka akan lebih aktif. Dan budaya belajar yang positif kita ciptakan, kita dorong budaya belajar yang positif di SDN Gedong Bawah 1. Nah, keberlanjutan program, program Kombel ini harapannya nanti, tapi ini merupakan hasil daripada diskusi kita bersama, akan masuk dalam rencana kerja jangka menengah dan juga
rencana kerja anggaran sekolah. Nah, apa-apa anggaran yang bisa dianggarkan di sana juga nanti hasil kesepakatan